Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan bagi antum dan bagi kita semua. Anda sekalian rahmat Allah SWT, saya ingin melanjutkan pembelajaran kita tentang dinasti Umayyah. Sekarang kita sudah memasuki khalifah-khalifah yang memimpin ya, dinasti Umayyah. Pada masanya itu ada, sekali lagi saya ulang, ada 14 ya. Ada 14 di khalifah yang memimpin saat itu, dan kita sudah membahas 7 khalifah pertama, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan ya. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua adalah Yazid bin Muawiyah, yang ketiga adalah Muawiyah bin Yazid, yang keempat adalah Marwan bin Hakam, yang kelima adalah Abdul Malik bin Marwan, yang keenam adalah Al-Walid bin Abdul Malik, yang ketujuh adalah Sulaiman bin Abdul Malik ya. Yang kedelapan, nah sekarang kita masuk ke yang 8, adalah Umar bin Abdul Aziz ya, pemimpin yang atau khalifah yang sudah tidak asing bagi kita, yang sangat terkenal ya. Nah, ini salah satu khalifah yang terkenal di dinasti Umayyah. Itu ada 4 tokoh yang paling terkenal ya. Ada Muawiyah bin Abu Sufyan, ada Abdul Malik bin Marwan, ada Al-Walid bin Abdul Malik, dan ada Umar bin Abdul Aziz. Ini 4 pemimpin atau 4 khalifah yang sangat terkenal di zaman dinasti Umayyah. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini kita bahas sedikit saja di materi ini. Insya Allah ada pembahasan khusus tentang Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz ya, nama lengkapnya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam ya. Merupakan sepupuh dari khalifah sebelumnya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Mereka sepupuan ya. Sulaiman bin Abdul Malik, bahkan beliau yang mengangkat Umar bin Abdul Aziz, yang meminta untuk dijadikan khalifah ya. Umar bin Abdul Aziz singkat menjadi khalifah, yaitu selama 2 tahun kurang lebih ya. Ketika itu diangkat menjadi 37 tahun, menjadi khalifah pada saat usia 37 tahun, dan beliau wafat di usia 39 tahun. Meskipun singkat, beliau ini terkenal dengan keadilan dan kesederhanaannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya, Umar bin Abdul Aziz ini terkenal dengan keadilan ya, dan kesederhanaan beliau, juga ketakwaan, kesolehan beliau yang luar biasa terkenal. Bahkan ada cerita yang sangat menarik kan, ketika zaman Umar bin Abdul Aziz ini ya, bahkan ya, serigala pun tidak akan memangsa domba katanya kan, saking terkenalnya. Jadi semuanya dapat ya, kena. Bahkan orang-orang non muslim, orang-orang Eropa pun mendengar atau mendapat bagaimana keadilan, kebijaksanaan dari Umar bin Abdul Aziz ini. Bahkan ada yang menjuluki beliau sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima ya, Umar bin Abdul Aziz ini, Masya Allah ya. Nah, kita singkat saja, insya Allah nanti kita perdalam di pembahasan khusus tentang Umar bin Abdul Aziz ya. Adil dan sederhana, itu yang sangat menonjol pada beliau. Takwa dan soleh juga ya. Kemudian yang ke-9 ya, setelah Umar bin Abdul Aziz wafat, digantikan oleh Yazid bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik ini adalah putra dari ya, Yazid ini adalah putra dari Abdul Malik bin Marwan ya, sepupu dari Umar bin Abdul Aziz ya, saudara dari Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah ke-7 ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa model kepemimpinan ini adalah model keturunan ya, yang sudah kita sebutkan sebelumnya, monarki ya, dari keturunan, silsilah keturunan atau keluarga lah ya. Kalau tidak ada adik maka sepupu misalnya gitu. Nah, Yazid bin Abdul Malik menjadi khalifah pada usia 36 tahun ya. 36 tahun mewarisi dinasti Umayyah dalam keadaan aman dan tentram ya, sepeninggal Umar bin Abdul Aziz kan. Menjadi khalifah hanya sekitar 4 tahun ya.
dan beliau wafat pada usia 40 tahun. Ya. Adapun gonjang-ganjing yang terjadi dalam proses kepemerintahan ya, secara umum ya, meskipun banyak perbedaan pendapat para ulama tentang dinasti Umayyah ya, bagi kita sebagai seorang pembelajar maka kita ambil kebaikan-kebaikannya ya, untuk kita teladani ya. Nah, Yazid bin Abdul Malik ini sekali lagi menjadi khalifah pada usia 36 tahun, meninggal pada usia 40 tahun. Artinya 4 tahun beliau memimpin dinasti Umayyah ya, menjadi khalifah dalam keadaan aman dan teram, alhamdulillah. Nah, setelah beliau wafat digantikan oleh Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ya, menjadi khalifah pada usia yang ke-35 tahun. Ia terkenal negarawan yang cakap dan ahli strategi militer ya. Nah, dia punya keahlian nih dalam militernya ya. Hisham bin Abdul Malik, saudara dari Yazid bin Abdul Malik ya. Ia wafat pada usia 55 tahun. Masa pemerintahannya berkisar 20 tahun ya, cukup lama nih Hisham bin Abdul Malik ini ya. Masa pemerintahannya berkisar 20 tahun ya, pada usia 35 tahun beliau diangkat dan wafat pada usia 55 tahun ya. Singkat saja ya, karena beliau tidak terlalu menonjol dalam pemerintahan. Nah, kita masuk ke yang ke-11 ya. Walid bin Yazid ya, sering terkecoh nanti ada Walid bin Abdul Malik, ini Walid bin Yazid bin Abdul Malik ya, berarti cucu dari Abdul Malik ya. Nah, pada masa pemerintahannya ini mulailah sedikit demi sedikit mengalami kemunduran ya, mulai terjadi kemunduran ya. Sudah mulai nih pemerintahan yang ke-11, khalifah yang ke-11. Kebijakannya adalah melipat, ini luar biasanya ya, melipatkan jumlah bantuan sosial bagi orang-orang buta dan orang-orang lanjut usia, orang-orang yang punya penyakit juga ya, termasuk ya, misalnya penyakit menular dan sebagainya atau penyakit lanjut usia ya, itu diperhatikan betul oleh Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik ini. Beliau tidak lama menjadi khalifah, itu kurang lebih 1 tahun. Beliau wafat di usia 40 tahun ya. Nah, pemerintah selanjutnya adalah Yazid bin Al-Walid. Yazid bin Al-Walid ya, bin Abdul Malik. Ini sepupuan ini mereka ya, sepupuan. Ya, ini adalah anak dari Walid, khalifah yang ke-6. Kita sudah bahas ya, khalifah yang ke-6 Al-Walid bin Abdul Malik, salah satu khalifah yang terkenal ya, yang masa kejayaan. Nah, ini anaknya Yazid bin Walid bin Abdul Malik menjadi khalifah. Karena ini sudah dari sebelumnya sudah mulai banyak pemberontakan ya, pemerintahan tidak stabil ya. Jadi beliau kurang lebih menjadi khalifah itu selama 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan ya. Wafat pada usia 46 tahun. Pemerintahan dinasti Umayyah mulai sudah gonjang-ganjing. Begitu pula dilanjutkan oleh Ibrahim bin Walid Abdul Malik bin Abdul Malik ya. Keadaan negara sudah semakin kacau ya. Pemberontak muncul di mana-mana ya. Pemberontak ya, kudeta lah maksud kita ya, sudah mulai muncul di mana-mana ya. Ibrahim bin Abdul Malik sudah mulai, dan juga mungkin mereka juga secara kepemerintahannya juga tidak bagus ya. Ada karakter-karakter yang tidak baik ya. Ya, Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik ini menjadi khalifah yang ke-13, terakhir ditutup oleh Marwan bin Muhammad ya, Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam nama aslinya, cucu dari Marwan bin Hakam ya, khalifah keempat dan keponakan dari Abdul Malik, khalifah yang ke-5. Menjadi khalifah selama 5 tahun. Nah, ini pemerintahan terakhir. Peperangan terjadi di mana-mana, mulai kudeta atau pemberontakan ya, digulingkan. Ini terakhir, Marwan bin Muhammad ini terakhir dinasti Umayyah memimpin. Setelah itu digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Insyaallah kita akan bahas dinasti Abbasiyah di kesempatan yang lain ya. Marwan bin Muhammad mulai digulingkan ya. Pemberontakan, peperangan terjadi di mana hingga beliau wafat, terbunuh ya. Itu saja mungkin sebagai materi kita pada hari ini tentang khalifah-khalifah dinasti Umayyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.